Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Rahmat Ariwibowo dari Departemen Fisiologi FK KMK Universitas Gadjah Mada. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai kontraksi otot skeletal. Sebelum kita membahas langsung mengenai bagaimana otot skeletal kita bisa berkontraksi, kita mereview kembali mengenai sel-sel yang bisa tereksitasi. Seperti kita ketahui bahwa sel otot bersama dengan sel syaraf dan beberapa sel endokrin, misalnya sel beta pankreas dan sel-sel di pituitary, itu merupakan sel-sel yang bisa tereksitasi. Artinya sel-sel tersebut bisa melakukan suatu aksi jika ada eksitasi. Nah, eksitasi ini akan harus memenuhi hukum all or none law. Artinya tidak bisa hanya tereksitasi di tempat-tempat tertentu. Maka jika di bagian tertentu dari membran sel eksitasinya sudah mencapai threshold, maka eksitasi tersebut akan diteruskan ke seluruh membran sel, yang artinya terjadi aksi potensial. Nah, seperti ini, jika di suatu tempat di membran sel di salah satu sel tersebut terjadi depolarisasi dan mencapai threshold, maka depolarisasi tersebut akan diteruskan ke seluruh membran sel dan terjadi aksi potensial yang akan diikuti dengan aksi dari sel tersebut. Aksinya tergantung dari sel apa. Misalnya sel otot, maka tentu akan berkontraksi. Jika sel syaraf, maka akan terjadi impuls syaraf. Jika sel endokrin, maka akan terjadi sekresi zat-zat endokrin. Nah, sebaliknya, jika depolarisasi tersebut tidak mencapai threshold, maka depolarisasi hanya akan terjadi secara lokal, sehingga tidak akan terjadi aksi potensial, sehingga tidak diteruskan ke seluruh membran sel, sehingga tidak akan terjadi aksi apapun dari sel tersebut. Misalnya otot, maka tidak akan terjadi kontraksi. Jika itu adalah sel saraf, tidak akan terjadi impuls saraf. Jika sel endokrin, maka tidak akan terjadi sekresi dari zat-zat endokrin. Nah, jika tadi sel-sel otot tereksitasi, maka akan terjadi kontraksi. Bagaimana otot tersebut bisa kontraksi? Hal tersebut telah dilihat dengan mikroskop elektron oleh Von Huxley pada tahun 1900-an. Von Huxley melihat pada mikroskop elektron melihat unit terkecil dari otot, yaitu sarkomer. Seperti tadi sudah kita bahas pada video-video sebelumnya bahwa sarkomer ini memiliki dua filamen tebal yaitu miosin dan filamen tipis yaitu aktin. Ketika terjadi kontraksi, maka akan terjadi cross bridge antara aktin dan miosin. Aktin menempel ke miosin, kemudian miosin tersebut akan menarik, kepala miosin akan menarik aktin ke tengah, sehingga terjadi sliding. Nah, inilah yang dinamakan kontraksi otot. Bagaimana bisa terjadi fenomena sliding filamen ini? Yang pertama tadi karena otot adalah sel yang dapat tereksitasi, maka harus terjadi eksitasi terlebih dahulu. Impuls syaraf harus diteruskan hingga mencapai neuromuscular junction. Apapun yang bisa mempengaruhi adanya impuls syaraf, apapun yang bisa mempengaruhi penjalaran dari impuls syaraf, hal tersebut akan mempengaruhi performa dari kontraksi. Kemudian, contohnya apa saja? Nanti akan kita bahas di video berikutnya. Nah, kemudian jika impuls syaraf tadi sudah mencapai neuromuscular junction, maka akan terjadi rilis atau pelepasan asetilkolin. Nah, apapun yang menghambat asetilkolin ini, apapun yang bisa menghancurkan asetilkolin, ataupun nanti apapun yang menghambat penghancuran asetilkolin itu juga akan mempengaruhi kontraksi otot. Silakan teman-teman cari kasus di kehidupan nyata yang terkait dengan hal tersebut. Nah, tadi asetilkolin yang sudah dilepaskan tadi akan berikatan dengan asetilkolin reseptor yang ada di sarkoidema atau membran sel otot. Nah, jika asetilkolin berikatan dengan asetilkolin reseptor, maka akan mengakibatkan masuknya ion natrium ke dalam sel otot. Nah, hal tersebut menyebabkan terjadinya depolarisasi. Jika depolarisasi tadi mencapai threshold, maka akan terjadi aksi potensial yang diteruskan ke seluruh membran sel
yang nanti akan mencapai tubulus T, kemudian depolarisasi yang mencapai tubulus T tadi akan memberikan sinyal kepada retikulum sarkoplasma untuk melepaskan ion kalsium yang itu akan menginisiasi adanya kontraksi. Nah, tadi di sini ada konsep yang tadi di sini ada memerlukan adanya asetilkolin reseptor. Nah, maka nanti apapun yang bisa mengganggu atau apapun yang bisa mempengaruhi asetilkolin reseptor ini juga akan mempengaruhi kontraksi otot. Kemudian tadi konsep yang kedua, ketika terjadi depolarisasi, itu butuh ion natrium yang masuk ke dalam sel otot. Dan nanti apapun yang bisa mempengaruhi ketersediaan ion natrium juga akan mempengaruhi kontraksi otot. Nah, kemudian tadi akhirnya jika sudah terjadi aksi potensial, maka akan terjadi kontraksi yang diinisiasi dengan adanya pelepasan ion kalsium dari retikulum sarkoplasma. Nah, di sini ada konsep lagi. Jadi apapun yang nanti bisa mempengaruhi ketersediaan ion kalsium itu juga akan mempengaruhi kontraksi otot. Ataupun apapun yang mempengaruhi pelepasan ion kalsium itu juga nanti akan mempengaruhi kontraksi otot. Nah, setelah terjadi pelepasan ion kalsium, maka ion kalsium tadi akan berikatan dengan troponin. Akan berikatan dengan troponin yang ada di filamen aktin. Nah, ternyata ikatan erat antara kalsium dan troponin ini menimbulkan kecemburuan dari tropomyosin. Nah, tropomyosin ini pada saat belum terjadi apa-apa, dia tugasnya adalah menutup myosin binding site yang ada di aktin. Dengan tertutupnya myosin binding site ini, myosin tidak bisa berikatan dengan aktin sehingga tidak akan terjadi kontraksi, sehingga itu mengizinkan agar otot kita berrelaksasi. Namun jika tadi terdapat ikatan ion kalsium dan troponin, maka itu akan memicu dari kecemburuan dari tropomyosin sehingga tropomyosin akan berusaha untuk berubah. Nah, tropomyosin mengubah bentuknya sehingga akibat perubahan bentuk dari tropomyosin tadi, myosin binding site yang ada di filamen aktin akan terbuka. Terbukanya myosin binding site yang ada di aktin tadi memberikan kesempatan kepada kepala myosin untuk bergandengan tangan dengan aktin. Gandengan tangan ini harus di tempat tertentu, yaitu di myosin binding site. Namun harus ada syaratnya. Nah, kepala myosin tadi membutuhkan energi untuk bisa bergerak dan berikatan dengan aktin. Nah, energi tadi didapat dari mana? Tentu dari ATP, di mana ATP nanti yang dibantu oleh enzim ATPase akan diubah menjadi ADP dan P inorganik dan energi. Sehingga energi tadi bisa digunakan oleh myosin untuk bergerak dan mengikat aktin di myosin binding site. Nah, konsep selanjutnya di sini adalah apapun yang bisa mempengaruhi ketersediaan energi tentu juga akan mempengaruhi kontraksi otot. Baik dari sumber energinya, ataupun penyaluran energinya, ataupun nanti misalnya energi itu didapatkan dari metabolisme aerobik, maka penyaluran oksigennya, kemudian jika nanti itu membutuhkan metabolisme aerobik, maka apapun yang mempengaruhi metabolisme aerobik untuk menghasilkan energi, menghasilkan ATP, kemudian energi ini juga akan mempengaruhi kontraksi otot. Nah, kemudian tadi jika sudah ada pelepasan energi dari ATP yang digunakan oleh kepala myosin untuk bergerak dan mengikat aktin, maka setelah itu akan terjadi cross bridge. Cross bridge ini merupakan ikatan antara aktin dan myosin yang nanti setelah itu berikatan, maka kepala myosin tadi akan menarik aktin ke tengah, nah sehingga sarkomer akan memendek. Nah, step-step ini akan berulang kembali jika masih ada impuls syaraf. Jika terjadi impuls syaraf selanjutnya, maka akan terjadi ikatan
aktin dan miosin lagi, kemudian miosin akan menarik lagi aktin ke tengah sehingga sarkomer semakin memendek. Hal itu berulang-ulang terus selama ada impuls syaraf berikutnya. Nah, konsep di sini adalah jadi semakin sarkomernya semakin pendek, nanti maka kontraksi ototnya semakin kuat. Itu konsep pertama. Kemudian konsep kedua, pemendekan sarkomer tadi berulang, sehingga di sana ada yang namanya kecepatan pemendekan sarkomer. Misalnya 1, 2, dibandingkan dengan 1, 2, 3, 4. Nah, kecepatan pemendekan sarkomer ini juga mempengaruhi kekuatan kontraksi. Semakin cepat sarkomer ini memendek, maka nanti juga semakin kuat kontraksinya. Nah, pemendekan sarkomer ini tadi kan dipengaruhi oleh impuls syaraf selanjutnya, sehingga semakin cepat impuls syaraf itu datang atau frekuensinya semakin tinggi, maka pemendekan sarkomer ini juga akan semakin cepat sehingga akan memperkuat kontraksi. Jadi kontraksi otot tadi kekuatannya akan dipengaruhi oleh yang pertama tadi, seberapa pemendekan sarkomer yang terjadi, semakin pendek maka kontraksi semakin kuat, dan yang kedua adalah frekuensi dari impuls syaraf. Semakin cepat frekuensi impuls syarafnya, maka tadi pengulangan pemendekan sarkomer tadi juga akan semakin cepat sehingga semakin cepat sarkomer memendek. Sehingga frekuensi impuls syaraf dan hasil akhir pemendekan sarkomer itu akan mempengaruhi kekuatan kontraksi otot. Nah, kemudian kontraksi otot ini juga suatu saat harus dihentikan. Karena jika tidak dihentikan nanti akan terjadi tetanus. Atau otot yang berkontraksi terus-terusan, tentu itu akan membahayakan dari sel otot itu sendiri. Nah, bagaimana relaksasi ini terjadi? Tentu akan dimulai lagi dari penghentian impuls syaraf. Saat impuls syaraf terhenti, maka nanti di neuromuscular junction tadi ada yang namanya acetylcholinesterase. Acetylcholinesterase ini adalah enzim yang nanti bertugas untuk memecah asetilkolin. Nah, saat ada kontraksi otot tadi kan ada ikatan antara asetilkolin dan asetilkolin reseptor. Nah, ketika tadi impuls syaraf dihentikan, maka akan ada yang namanya enzim asetilcholinesterase yang tugasnya untuk menghancurkan asetilkolin yang tadi berikatan dengan asetilkolin reseptor, sehingga tidak ada ikatan antara asetilkolin dan asetilkolin reseptor. Nah, hal tersebut akan menghentikan influksnya natrium, sehingga natrium akan dikeluarkan kembali keluar sel otot. Nah, dengan adanya keluarnya ion natrium tadi, maka akan terjadi kembali repolarisasi. Artinya, sel otot kembali pada fase istirahat. Nah, akibat adanya repolarisasi tadi, maka itu juga akan dideteksi oleh tubulus T dan retikulum sarkoplasma, sehingga retikulum sarkoplasma mengaktifkan pompa aktif untuk menarik ion kalsium. Nah, harus diingat di sini bahwa pompa aktif ini memerlukan energi dari ATP. Sehingga relaksasi juga membutuhkan ATP. Ketika di sana tersedia ATP, maka retikulum sarkoplasma bisa menarik kembali ion kalsium. Nah, karena ion kalsium yang tadi berikatan dengan troponin itu sudah ditarik kembali oleh retikulum sarkoplasma, maka tropomiosin akan kembali ke bentuk aslinya, sehingga tropomiosin akan menutup miosin binding site yang ada di aktin, sehingga ikatan aktin dan miosin akan terlepas, sehingga terjadilah relaksasi. Aktin akan kembali ke tempat awalnya, sarkomer akan kembali memanjang, terjadilah relaksasi. Nah, bagaimana jika tidak tersedia energi, tidak tersedia ATP, maka pompa aktif yang tadi berfungsi untuk menarik ion kalsium tadi juga tidak akan diaktifkan, sehingga tidak bisa terjadi relaksasi. Contohnya seperti apa? Misalnya ketika kita sudah sangat terlalu kelelahan sehingga energi kita sudah negatif, itu bisa terjadi muscle cramps. Atau misalnya pada orang yang meninggal, itu tentu sudah tidak ada ATP lagi sehingga tidak ada energi, maka otot-otot yang sudah terlanjur kontraksi akan tidak bisa kembali relaksasi sehingga terjadi kekakuan mayat atau rigor mortis. Nah, terkait relaksasi ini juga nanti misalnya tadi relaksasi tadi membutuhkan enzim asetilcholinesterase, terus kemudian
Nah, jadi sehingga apapun yang nanti bisa mempengaruhi enzim tersebut nanti juga bisa, mempengaruhi relaksasi. Nah, itu juga nanti konsep yang akan selalu kita pegang, baik nanti bagi Anda yang dokter yang di program studi kedokteran maupun di, farmasi maupun di gizi kesehatan. Misalnya di kedokteran nanti akan ada, kelainan yang menyebabkan, otot tersebut tidak bisa berelaksasi, atau malah ada kelainan yang menyebabkan otot tersebut relaksasi terus-terusan. Nah, di farmasi juga nanti ada obat yang, di situ akan titik tangkapnya ada di enzim asetilkolin esterase. Nah, dengan Anda memahami tadi hubungan antara asetilkolin esterase, dan asetilkolin reseptor, maka nanti akan dapat dengan mudah memahami baik kelainan apa yang ada di sana, maupun nanti pengobatan apa yang ada di sana, ataupun nutrisi yang nanti bisa mempengaruhi, setiap step-step dari kontraksi otot hingga relaksasi otot ini. Baik dari eksitasi, kontraksi, maupun relaksasi. Semua kelainan, semua obat-obatan, ataupun semua nutrisi nanti bisa mempengaruhi kontraksi otot melalui ke-10 step ini. Demikian video mengenai kontraksi otot skeletal ini, kita akan berjumpa lagi pada video berikutnya. Terima kasih.